Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tahajjaytum fala tatanajau bil ism wal udwani wa ma'syiyatir rusuli wa tanajau bil birri wat taqwa wa taqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli alaihi wasallam. Yang sedang tidak tenang hatinya, yang sedang gak gundah, sedang sakit, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, ketenangan, ketentraman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatim. Ya, undang saudaranya, teman-temannya ke ruangan video ini dan sebarluaskan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim. Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada malam hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan, ketenangan, ketentraman, dan yang sedang gak tenang, gak tentram, gak sehat, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji diri kita apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah. Pada malam hari ini saya akan memberikan sebuah gambaran bahwa andai kata kulit ini gak ada luka, maka berikanlah spiritus. Sahabat-sahabat tahu spiritus ya, yang dingin, kucurkan ke tangan kita yang tidak ada luka sedikit pun. Gimana rasanya? Seger, dingin, semriwing, ya kan? Enak rasanya, adem. Spiritus. Kenapa sebabnya? Karena tangan kita tidak ada luka.
Nah, bagaimana kalau misalkan tangan kita sekarang ada luka di sini atau tangan yang ini ada luka sobek sedikit atau luka lecet atau luka agak lebar, aku lukanya besar, guyurkan spiritus yang sama. Guyurkan spiritus yang sama. Perihnya luar biasa. Betul nggak? Jadi yang bermasalah spiritusnya apa tangan kitanya? Ini tadi spiritus yang sama diguyurkan, banyaknya sama, spiritusnya sama, malah dingin, adem, sejuk rasanya. Tapi tangan kanan ini karena di sini ada luka, ada lecet, maka guyurkan spiritus ini, rasanya gimana? Pedih. Nah, semakin lukanya besar, semakin sakitnya luar biasa. Beda gak kalau misalkan cuma lecet doang, itu juga perih. Kalau misalkan lukanya agak lebar, lebih perih. Kalau misalkan lebih lebar lagi, perih banget. Nah, kok ngomongin spiritus sih Kang Asep? Iya, karena hati kita seperti tangan yang luka tadi. Apa sih maksudnya? Spiritus ini adalah sama dengan kritikan. Spiritus ini sama dengan nasihat. Spiritus ini sama dengan tausiah. Spiritus ini sama dengan masukan. Nah, spiritus ini adalah nasihat, tausiah, masukan, isi ceramah, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Itu namanya ibaratnya spiritus. Nah, jangan maling karena haram maling itu. Bagi orang yang gak pernah maling, adem, tenang dengerinnya, ya nggak ada. Tapi kalau yang mendengarkannya di tempat yang sama, di majelis taklim yang sama, atau di video yang sama, beda-beda orang itu. Karena ada yang suka maling mah, wih, kurang ajar ini, nyinggung saya ini. Tuh. Kenapa? Apakah yang salah adalah yang ngomongnya? Yang salah adalah hatinya yang sedang sakit. Hatinya yang kotor. Bukan yang ceramahnya yang salah. Riba itu haram, menantang perang Allah dan Rasulnya. Riba itu sama dengan menjinai ibu kandung kita sendiri. Bagi yang gak kena riba, tenang aja dengerinya. Tenang ya Allah, ya sejuk rasanya dengerinya. Betul gak? Tapi bagi kita yang sedang kena riba dan tidak mengakuinya bahwa itu perbuatan riba, ini nyinggung saya, ini kurang ajar ini langsung dimatiin videonya, dimatiin tuh TV-nya, dimatiin tuh YouTube-nya, di channelnya diganti. Kenapa? Nyinggung saya dia. Lagi dengerin ceramah di sebuah majelis taklim, dia pulang. Saya pulang dulu ya. Kenapa? Ini ustadznya nyinggung saya, ini anjungan saya nih. Padahal yang orang lain tenang aja. Kenapa dia pulang tersinggung? Karena hatinya sedang sakit. Padahal yang lain juga ada yang sedang kena riba. Yang lain juga ada yang yang pernah maling. Yang lain juga ada yang pernah minuman keras. Yang lain juga ada yang pernah mendengki orang, menzolimi orang, berbohong, berdusta. Tapi karena hatinya sedang memperbaiki diri, ingin memperbaiki dirinya, maka spiritus yang dimasukkan, spiritus yang disiramkan itu, walaupun perih dia tahan. Jadi kita ini ada di sebuah majelis taklim, ada 3 jenis orang ini. Jamaah itu ada 3 jenis. Kita ini yang dengerin ceramah di YouTube, di Facebook, dimanapun ada 3 macam. Yang pertama, orang yang enggak punya masalah dengan penyakit tersebut. Orang ngomongin zina karena enggak pernah berzina, santai. Orang ngomongin
tentang yang sombong, karena dia nggak sombong, santai, tenang, adem. Orang ngomongin yang haram yang namanya riba, haram yang namanya ngambil hak orang lain, haram namanya korupsi, haram ngambil dana bansos, haram yang namanya judi, haram yang namanya minuman keras. Tenang-tenang aja, karena mereka tidak merasa, karena mereka tidak melakukannya. Tapi ada yang kedua, yang pernah melakukan tapi dia tahan. Ini saya banget ya Allah, saya ini melakukan dosa maksiat selama ini aku lakukan, tapi hamba ya Allah, gara-gara dengar ceramah ini hamba jadi sadar hamba ini penuh dengan dosa dan saya menyesal, saya tobat ya Allah, saya akan memperbaiki diri, tidak akan mengulang lagi, astagfirullahaladzim. Nah itu sama aja tadi. Yang kedua ini luka tapi karena ingin sembuh disiram pakai alkohol, pakai spiritus, karena ingin sembuh tahan aja, tahanlah, karena yakin dengan alkohol ini, dengan obat ini. Kadang-kadang ada obat kan yang disiramkan itu perih banget, ditahan walaupun perih. Kenapa? Ingin sembuh. Nah ini yang kedua ini, jamaah atau kita ini orang yang merasa punya dosa hal tersebut, tapi kita tahan, kita rasupin dalam hati kita, oh iya saya salah. Bukan itu, ulama ajengan ustadz itu menyampaikan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Saya yang salah, saya yang sedang sakit ya Allah, gitu. Nah yang ketiga adalah orang manusia yang diberikan informasi haram itu namanya maling, haram itu namanya judi, haram namanya zina, haram namanya riba, hindari, itu sangat dibenci sama Allah. Nah orang yang ketiga ini beda. Malah marah, kok saya tersinggung sama dia. Nah pokoknya cuman sekali-kalinya ini, gak bakal lagi saya ikut pengajian si Anu, gak bakal lagi ikut dengerin ceramah si ajengan Anu, dia nyinggung-nyinggung saya terus. Ini orang yang punya penyakit hatinya, tetapi dia tidak merasa punya penyakit hati dan tidak mau sembuh. Allahu Akbar. Pertanyaannya, tanya ke diri kita, termasuk kita yang mana? Kita nggak apa-apa, kita termasuk yang pertama syukur, yang kedua nggak apa-apa, yang nggak boleh yang termasuk yang ketiga. Udah mau banyak dosa, nggak mau memperbaiki diri, diingetin malah marah. Itu namanya orang seperti itu akan sengsara fid din wa dunya al akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat 3 jenis orang ini. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang pertama atau kedua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, karena sudah sholat, adzan isya, dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.